Pemirsa, kita ulas lagi lebih lanjut bersama Profesor Malik. Pak Malik, kalau seandainya kita baca gestur yang disampaikan oleh Kamala Harris ini, tadi bahkan dia sempat menelpon langsung pendukungnya. Kemudian untuk menambah bagaimana optimismenya supaya nanti bisa keluar rumah untuk pergi memilih. Kalau Anda melihat dua perbedaannya antara Trump dan juga Harris pada saat berkampanye, gesturnya bagaimana? Ya, Trump itu memang strategi kampanyenya barangkali yang memang mendorong dia ke sana. Dan ini memang sudah sejak pertama kali dia maju, dia itu pesan-pesannya itu kan pesan-pesan yang menonjolkan fear, ya, ketakutan sebetulnya. Oleh karena itu gesturnya juga begitu, saya kira gesturnya itu membayangkan Amerika sebagai negara yang sangat terancam oleh imigran, oleh lain sebagainya, ya. Sementara Kamala Harris sebaliknya, saya kira, ya, ada hopes di situ. Kita bisa jadi lebih baik, bisa jadi inklusif lagi, yang gitu-gitu. Jadi gesture secara umum keseluruhan campaign berbeda karena pesan utamanya sangat berbeda secara umum, saya kira. Kemudian kalau belakangan ini gesturnya seperti apa, saya kok kadang-kadang lihat Trump ini agak tegang sekali, ya, belakangan ini. Kenapa tuh, Prof? Nggak tahu kenapa, apakah dia cemas, dia tidak setinggi yang dia bayangkan dukungannya, nggak lewat 50% gitu kan, ya. Saya nggak tahu, tapi bener nggak, saya nggak, ini kesan saya nih, kalau saya lihat sekilas itu kelihatannya dia sangat-sangat stres gitu, ya, sangat-sangat tense, tegang. Karena gitu. perbandingannya mungkin pada saat berkampanye di pemilihan presiden sebelumnya kali, ya. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan, ya, Prof, ya? Antara sekarang dan dulu. Bisa juga, ini kan kalau dulu itu sekitar 10 tahun yang lalu, ya kan, dan kemudian 5 tahun yang lalu, ya, barangkali berbeda jauh, ya? Beda jauh, kan faktor usia juga barangkali, ya. Trump ini sudah lumayan lanjut juga kan usianya. Jadi lahir tahun 1946. Jadi akan sama nasibnya mungkin nanti pada saat orang-orang mempertanyakan bagaimana kapabilitas Joe Biden pada saat duduk sebagai presiden, jadi POTUS. Iya. Oke. Saya kira. Nah, sekarang Prof, kalau seandainya membandingkan antara fear dan juga hope, ini kan dua hal yang kontras. Yang mana yang lebih disukai? Nah, fear, ya, ketakutan itu secara psikologis memang merupakan emosi yang kuat, appeal-nya itu kuat. Orang kalau takut itu bergerak, ya kan, fear menimbulkan fight or flight misalnya gitu, ya. Dan ini banyak dipakai, Mbak Valencia, banyak dipakai oleh banyak politisi, ya, terutama di Eropa itu, ya, authoritarian figure itu banyak sekali pakai fear, dan biasanya yang dijadikan sumber ketakutan itu imigran, sama, ya, drug dealer kalau di Amerika, ya, imigran yang akan merusak budaya, akan mengambil pekerjaan, ya kan, merusak tatanan dan sebagainya. Dia bisa efektif sekali, ya, bisa efektif sekali. Lawannya fear ini hopes. Nah, kalau hopes itu bisa dihadirkan, ya, bisa dibayangkan. Artinya si pembawa pesan ini bisa menghadirkan bayangan, ya, yang indah, yang baik, yang positif, diasosiasikan dengan dirinya ketika dia menang nanti. Barangkali dia bisa mengalahkan fear kalau fear ini kan masa lalu kalian ini lihat aja segala macam, gitu, ya. Hopes ini lebih ke arah ke depan akan lebih seperti apa. Saya kira kalau dilihat dari angkanya tadi, ini antara fear sama hopes ini di Amerika hari ini sedang sangat kontes, ya, sangat luar biasa. Ini satu lagi, Mbak Valencia, kalau saya lihat polls, ya, sebelum ini mengenai sentimen orang Amerika, itu sangat besar yang mengatakan mereka sedang cemas, anxiety, ya, ada kecemasan, ada anxiety. Biasanya nggak begitu, tapi kali ini itu tinggi sekali, tinggi sekali. Baik dari kubunya Trump yang mendukung Trump maupun yang mendukung Harris. Mereka dua-duanya adalah kelompok yang cemas. Sekitar 23-30% kalau nggak salah yang ada di tengah-tengah itu.
Oke, jadi sekitar hampir 23% ada yang di tengah-tengah. Yang mengatakannya biasa-biasa aja. Oke, Prof. Jadi yang menarik adalah pada saat ada fear dan juga hope ini nanti akan besar dampaknya untuk swing state yang kemudian benar-benar orang-orang perhatikan betul hasilnya bagaimana. Ini kalau kita lihat ada di Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin. Nah ini kan kalau kita lihat untuk di popular vote yang sementara sudah masuk, mari kita ambil contoh Pennsylvania. Yeah. Pennsylvania bahkan di sini Kamala Harris punya 63,4%. Karena di situ, kalau di layar masih belum biru warnanya, karena ini kan terkini dari VOA. Okay. Nah, kalau dari poll yang lain ada 63% untuk Kamala Harris. Ini baru satu contoh. Kalau kita melihat pengaruh dari fear dan hope untuk swing states bagaimana? Oh ya besar sekali. Yang menentukan nanti adalah apakah orang-orang yang di tengah tadi itu. Jadi antara fear dan hope tadi itu ya, yang di ujung-ujung udah pasti. Aku yang dibayangi, yang didorong oleh ketakutan, aku akan milih Trump. Yeah. Yang dibayangi oleh hope, barangkali akan pilih Harris kan gitu. Yang di tengah-tengah ini bisa ke sini, bisa ke sana kan. Nah, tergantung seberapa efektif sebetulnya, ya kan? Si pesan-pesan terakhir sebelum voting ini, sebelum coblosan ini masuk ke mereka. Pesan baik dari kampanye maksudnya? Iya kampanye dan segala macam yang mengikutinya. Ya kayak apa namanya sosial media dan sebagainya yang digunakan. Seperti Trump kan banyak sekali menggunakan sosial media. Dukungan luar biasa dari selebriti kayak Joe Rogan, Elon Musk misalnya. Donald Trump. Berjuta-juta dolar gitu kan misalnya yang terlibat di situ. Oke. Nah, itu akan saya kira menentukan. Saya surprise kalau Pennsylvania Harris leading sebetulnya. Artinya apa? Karena selama ini Pennsylvania itu biru merah bolak-balik nih kemarin ini. Sebelumnya biasanya biru, kemudian merah, ya. Kemudian sekarang ini bisa biru, bisa merah, kan gitu. Jadi bolak-balik. Memang swingingnya agak kencang Pennsylvania ini. Karena Pennsylvania kalau kita lihat ini kan juga cukup besar ya, Pak Malik ya. Di sini Kamala Harris angkanya adalah 63,4% dan Donald Trump memperoleh 35,7% untuk perolehan popular votes sementara. Sudah berapa persen? Di sini mungkin estimated vote in 16%. Baru 16, ya masih kecil. Masih kecil. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.